pada hari yang baik ini, Hari Pahlawan, saya mendapat kehormatan didatangi oleh Saudara Budi Ari dengan rekan-rekan teman-teman dari Musyawarah Rakyat, dari relawan Jokowi, ya. Pertemuan relawan pendukung Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto digelar di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Komunikasi yang dibangun dari jauh-jauh hari ini akhirnya bisa terwujud di Hari Pahlawan 10 November. Pertemuan politik yang dilakukan oleh relawan pendukung Jokowi dalam menyongsong Pilpres 2024 bukan kali ini saja dilakukan. Di tahun 2022, ada beberapa acara yang diikuti relawan pendukung Jokowi bersama dengan tokoh-tokoh kandidat Capres 2024. Di bulan Mei 2022, acara Kernas Projo yang digelar di Magelang, Jawa Tengah turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tak berselang lama, Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi juga tampak hadir di acara silaturahmi nasional Koalisi Indonesia Bersatu. Dan yang terakhir, relawan pendukung Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Relawan pendukung Jokowi memang tengah gencar safari politik dengan sejumlah parpol dan tokoh jelang Pilpres 2024. Kita tangkap dari suara masyarakat, sehingga itu nanti bisa kita rumuskan, sehingga kontestasi 2024 ini adalah kontestasi program, bukan sekedar mencari perbedaan begitu. Karena yang penting tadi kan pesan dari Pak Prabowo cuma satu, saya tangkap persatuan nasional jauh penting di atas segalanya. Begitu. Oh iya, kita akan ke beberapa partai lagi, tapi tunggu habis G20 lah. Ini kan habis ini minggu depan udah G20 ya. Oh iya, pokoknya kita sekarang semakin banyak kawan semakin bagus. Dengan pertemuan-pertemuan politik yang dilakukan oleh relawan pendukung Jokowi ini, kemana sebetulnya arah dukungan relawan Jokowi? Apakah ini bagian dari penjajakan internal relawan atau mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo? Tim Liputan, Kompas TV. Kemana sebetulnya arah dukungan dari relawan Jokowi ini? Kita bahas sudah bersama dengan kami melalui sambungan Zoom. Ada Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore Bung Budi Ari, Bung Adi Prayitno, sehat selalu. Selamat sore, salam sehat semuanya. Ya, saya ingin langsung ke Bung Budi Ari dulu. Setelah ketemu dengan Pak Prabowo, selanjutnya ketemu siapa lagi nih? Sebelumnya kan kita bertemu dengan dipanggil oleh Pak Presiden hari Sabtu, terus hari Senin kita ketemu Pak Erlangga dan Golkar, DPP Golkar, dan Kamis ketemu Pak Prabowo dan jajarannya di rumah Pak Prabowo. Kami yang pasti prinsipnya ingin kita berkomunikasi dengan sebanyak mungkin pihak, karena kita yakin bahwa persatuan nasional ini jauh lebih penting. Persatuan nasional ini di atas segala-galanya. Itu pesan penting kami dalam menyikapi kontestasi 2024 ke depan, gitu loh. Jadi yang dibahas apa di situ dalam dua pertemuan dengan Pak Erlangga dengan Pak Prabowo? Ya, yang pasti bahwa dengan Golkar, dengan Pak Erlangga, kita menilai bahwa Partai Golkar ini kan partai yang sangat cerdas, sangat bisa menerima ide dan gagasan. Apalagi Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian sangat berhasil mengangkat ekonomi Indonesia. Bahkan dalam kuartal ketiga ini kan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,7% berkat kinerja Pak Erlangga dan kawan-kawan. Nah, ini harus diapresiasi bahwa Golkar adalah partai yang sangat menerima gagasan-gagasan, ide-ide gitu loh. Untuk termasuk, nah, dengan Pak Prabowo kami berdiskusi tentang persatuan nasional, tentang patriotisme, patriot. Pak Prabowo kan patriot, makanya kami bertemu di tanggal 10 November Hari Pahlawan. Ngomongin gitu, soal siapa yang didukung nggak sih? Ya kami kan sedang menggelar musyawarah rakyat di seluruh Indonesia, dan sampai kemarin kami sudah menyelenggarakan 5 musra, dan hari ini di Makassar dihadiri oleh 15.000 lebih peserta. Musyawarah rakyat Makassar ini adalah yang ke-6 gitu loh, hampir 20% dari musyawarah rakyat yang akan kami lakukan di seluruh Indonesia. Kita tidak tergesa-gesa, tetapi kita secara cermat, secara teliti, kita merekam apa yang menjadi maunya rakyat. Karena musyawarah rakyat ini kan. Bung Budi Ari, sebelumnya kan Anda juga dekat, atau Projo ini dekat juga dengan Ganjar Pranowo. Jadi ke Ganjar Pranowo atau ke Pak Prabowo ini sebenarnya Projo ini?
Kita ini gini loh, prinsipnya relawan Jokowi ini kan tegak lurus pada Pak Jokowi. Oke, jadi Jokowi pesannya Pak perintah Jokowi sampai dengan sekarang ini gimana ke Projo? Jangan-jangan ini pertemuannya bawa misinya Pak Jokowi nih jangan-jangan? bukan, kita ini kan selalu ikut gini loh, Projo dan seluruh relawan Jokowi ini tegak lurus pada Pak Jokowi. Jadi Oke, semua perintah, semua arahan Pak Jokowi kita ikuti. jadi udah ada arahannya, pertemuan ini atas arahan Pak Jokowi? Loh, yang pasti kan begini, kan kita tahu supaya tidak ada angin, Eh, tidak ada asap tanpa ada api. Pak Jokowi 2 kali memberi sinyal mengenai dukungan kepada Pak Prabowo. Sehingga Oke, kami berdiskusi, berdialog dengan Pak Prabowo dengan Hmm, skema berbagai kemungkinan, yang pasti intinya Pak Prabowo selalu bilang yang penting yang terbaik buat bangsa dan rakyat. oke. Itu prinsip-prinsip persatuan nasional yang terbaik buat bangsa dan rakyat ini sangat penting buat kita Indonesia. Pak Prabowo menjelaskan kepada kita Oke. kemarin Baik, bagaimana saya supaya negara besar itu coba coba beratur kita oleh kesatuan negara. coba kita dengarkan Bu Adi Prayitno. Jadi kalau membaca kalimat terakhir yang muncul dari Budi Ari tadi, Anda membaca bahwa arah dukungannya ini ke Prabowo sudah pasti. Saya ingin komentar 3 hal ya. Pertama, bahwa Projo ini adalah replika dari politik Jokowi. Merah kata Jokowi, merah kata Projo. Kan itu yang sering kita dengar. Jadi roadshow yang dilakukan oleh Projo ini tentu sepengetahuan, atas restu, dan tentu saja atas arahan-arahan dari Jokowi ya. Pertama, untuk mengonsolidasi dukungan-dukungan politik yang selama ini memang cukup solid mendukung Projo dan mendukung Jokowi, tentu sebagai upaya menuju jalan panjang 2024. Yang kedua, sepertinya memang Jokowi itu ingin memastikan bahwa partai-partai koalisional pemerintah itu tetap solid ya, berada di bawah komando kendali dan tentu saja desain politik Jokowi di 2024. Karena Jokowi kan sempat bilang, jangan sampai mendeklarasikan capres dan cawapres sembrono. Itu kan jelas pesannya bahwa jangan sampai misalnya ada partai koalisional pemerintah itu mengulangi hal yang sama yang dilakukan oleh Nasdem, mengusung sosok non koalisional pemerintah. Karena Hmm, Jokowi tentu punya pretensi di 2024 siapapun yang bertanding adalah mereka, satu adalah orang-orangnya Jokowi, yang kedua adalah memastikan bahwa semua legacy politik yang telah ditinggalkan oleh Jokowi itu bisa dilanjutkan. Tapi yang menurut saya adalah pesan politiknya ketika roadshow yang dilakukan oleh Projo ini, Mbak Nilu, adalah sebagai upaya untuk memberikan perhatian yang sama yang dilakukan oleh Jokowi kepada orang-orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan politik pemerintah gitu ya. Dulu oke. kan Jokowi ada kesan hanya mengendorse Ganjar Pranowo. Mhm, Belakangan memang kita lihat mengendorse juga Prabowo Subianto. hmm. Ketika Jokowi bicara tentang capres dan cawapres adalah mereka yang paham isu ekonomi makro dan mikro, tentu secara tidak langsung itu ingin disampaikan untuk Oke. Erlangga Hartarto mungkin, kepada Sandiaga Uno ataupun Erick Thohir yang kita tahu persis juga punya potensi untuk maju di Oke, 2024. jadi Yang ketiga bagi saya, roadshow Projo ini nggak mungkin dilakukan ke Nasdem, nggak mungkin dilakukan ke PKS, dan tidak mungkin dilakukan ke Partai Demokrat. oke, Nah, saya di situ melihatnya. Bung Karena Adi, kita jadi tahu kalau suasana Anda batinnya lihat, nggak sama. apakah Jokowi sedang ingin menguji kesolidan orang-orangnya, partai yang berada di koalisinya lewat Projo? Ya, pertama ingin menjahit kembali bahwa partai-partai koalisional pemerintah adalah mereka yang nantinya harus setarikan napas dengan kepentingan politik Projo, setarikan napas dengan kepentingan politik Jokowi di 2024. Tadi Mbak Nilus bicara tentang kemana kira-kira arah dukungan politik Jokowi. Kalaupun toh ada kesan Jokowi ingin mendukung orang-orang terdekatnya saat ini, kalau dilihat angka prosentasenya, saya tetap cukup yakin bahwa Jokowi chemistry dan kepentingan politiknya tetap berharap supaya Ganjar Pranowo lah yang akan diusung dan bisa maju di 2024. Bung Budi, Karena alasannya Budi Ari 2 hal. benar Pertama, begitu? sama-sama dari PDI dan pemilih Jokowi itu adalah pemilih yang migrasinya ke Ganjar Pranowo bukan yang lain. Kecuali Pak Ganjar nggak dapat tiket, sangat mungkin Prabowo Subianto akan jadi prioritas. Oke, berarti dua ya, antara Pak Ganjar Pranowo atau Pak Prabowo. Itu pesannya Pak Jokowi ya? Begitu ya? Pak Budi? Kalau saya, Iya, jadi begitu Pak Budi? Begini loh, waktu kami melakukan atau melaksanakan Rakernas 5 Projo di Magelang, ketika itu Pak Jokowi memberi sinyal, meskipun yang kita dukung ada di sini, yang waktu itu dihadiri Pak Ganjar, semua berspekulasi bahwa kami mendukung Pak Ganjar. Oke. Jadi ya ke Pak Dalam Prabowo politik ini, atau ke Pak kami ini kan Ganjar ini?
ini prinsip kami itu sejak awal bahwa kita ikut Pak Jokowi, merah kata Pak Jokowi, merah kata Projo, putih kata Pak Jokowi, putih kata Projo, begitu loh. Sehingga kita mengikuti irama dan langgam yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita ini kan cuma menerjemahkan, mengeksekusi apa yang ada dalam hati dan pikiran Pak Jokowi, begitu loh. Oke, jadi benar ya bahwa tidak mungkin ke Nasdem, tidak mungkin ke PKS, hanya sampai di sini saja. Yang pasti kami mendukung yang direspon positif oleh Pak Jokowi, gitu loh. Kita ini melakukan ini kan karena juga tahu rambu-rambunya, tahu mana barrier-nya, begitu loh. Tapi yang pasti kita prinsipnya adalah kami ingin berkomunikasi dengan semua pihak, begitu loh. Jadi Karena negara nextnya mau kemana lagi Projo ini? partai-partai KIB dan lain-lain, yang pasti kita membuka diri berkomunikasi dengan siapapun kok. Dengan partai, dengan PSI juga, dengan partai non parlemen juga, dan banyak kekuatan politik. Kami intinya ingin bekerja sama dengan banyak sekali mungkin pihak. Karena Indonesia ini negara besar. Oke. Jadi ngurusnya mesti gotong royong dan persatuan nasional harus kuat. Jadi kalau ke Nasdem akan pergi ke Nasdem juga? Sementara masih dalam pertimbangan yang masih apa? Kenapa? Apa pertimbangannya? Kan Nasdem juga sebenarnya bagian dari koalisi juga. Gini, kita kan menyelenggarakan musyawarah rakyat Indonesia, di mana kami merekam secara serius apa yang menjadi kehendak dan harapan rakyat di seluruh Indonesia. Nah, kalau Partai Nasdem kan sudah memilih jalan sendiri dengan mendeklarasikan capresnya, begitu loh. Walaupun menurut kami kan kami belum memutuskan mendukung siapa, kami lagi cek sound atau merekam, turun ke masyarakat, turun ke rakyat untuk merekam apa yang sebenarnya sesungguhnya yang rakyat mau di 2024. Oke, baik. Saya ke Bung Adi Prayitno. Bung Adi, kalau kita lihat ya kemarin di HUT Nasdem, ini tidak ada ucapan selamat dari Pak Jokowi. Anda melihat memang sudah Jokowi sendiri menarik diri begitu dari Nasdem? Ya kalau bicara tentang alasan normatifnya tentu karena Presiden sedang sibuk ya, sedang ada di KTT ASEAN. Tapi kan publik tidak berhenti di situ. Publik juga tidak menutup mata. Ini kan bagian dari sikap politik Presiden yang terkesan memang tidak happy dengan sikap politik Nasdem yang bermanuver mengusung Anies Baswedan. Yang kita tahu bersama adalah tokoh oposisi yang selama ini memang selalu berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Karena sikap politik Presiden kan sebenarnya bukan hanya kali ini saja yang relatif kurang happy. Misalnya ketika dulu Jokowi mengatakan bahwa ojo ke susu soal capres, tapi ketika Nasdem bicara Anies maju, maka Jokowi seringkali bicara tentang pilpres. Di depan Golkar misalnya mengatakan jangan sampai Golkar itu mendeklarasikan capres yang ya tentu saja sembrono. Sembrono itu dalam arti adalah mereka yang tidak sesuai dengan tarikan nafas politik pemerintah ya. Dan itu yang menurut saya menjadi sinyalmen. Bahkan kemarin misalnya ada video yang kita tonton bersama di mana Pak Presiden tidak mau membalas pelukan dari Pak Surya Paloh, dan endingnya adalah ketika ulang tahun Nasdem ya, hari yang cukup spesial, Presiden yang diusung selama 2 periode tidak hadir. Kan begitu sebenarnya ceritanya, bahwa ini adalah sebenarnya sikap politik Jokowi yang sesungguhnya, karena memang Nasdem itu dianggap memilih jalan yang berbeda untuk kepentingan politik di 2024. Wajar kalau kemudian tidak memberikan ucapan selamat, apalagi hadir secara fisik. Oke, baik. Bu Adi, begini, kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Jokowi ya, sebelumnya ia sempat menyebut di Projo jangan ojo ke susu untuk capres. Kemudian kemarin juga menyebut lagi soal jangan terburu-buru begitu soal capres. Tapi kemudian kita lihat Projo bermanuver nih, bertemu terus, melakukan safari, terakhir bertemu dengan Prabowo, masih ada juga agenda pertemuan lainnya. Kalau Anda baca, ini adalah mungkin Jokowi sedang meminta Projo untuk jalan dulu deh, sowan dulu kemana, lihat dulu kekuatannya gimana gitu. Konfigurasi politik berkembang secara cepat, Mbak Nilu. Dulu memang bulan Mei di depan Projo, Jokowi tidak bicara tentang pentingnya untuk bicara pencapresan saat ini karena kondisi COVID ya, ojo ke susu. Tapi setelah Anies dicapreskan oleh Nasdem, Jokowi kan seringkali bicara tentang pencapresan. Bahkan di depan Golkar, di depan partai-partai yang lain, Jokowi bilang jangan lama-lama juga untuk menentukan siapa jagoan yang akan diusung di 2024. Ini kan menegaskan bahwa Jokowi itu kalau maju jujur sebenarnya kecolongan. Nasdem yang dinilai sebagai partai yang misalnya bisa dikonsolidasikan untuk 2024, nyatanya
pisah jalan. Inilah yang sepertinya kemudian dari politik ojo ke susu menjadi politik ke susu. Makanya kemudian Projo ini kemana-mana mengonsolidasi dukungan, memastikan partai-partai koalisional pemerintah saat ini tetap setarikan napas dengan kepentingan politik Jokowi. Kan itu saja sebenarnya yang dilihat dari jauh. Mungkin Bang Ari akan menepis ini semua, tapi bagi saya skenario all Jokowi's men itu tidak terjadi gara-gara Nasdem yang saat ini adalah koalisinya pemerintah mendukung tokoh oposisi namanya Anies Baswedan. Bung Budi Ari, jadi Projo akan secepatnya mengumumkan siapa mungkin capres yang akan diusung? Enggak, kita sepakat bahwa kami akan mendukung capres sesuai dengan hasil musyawarah rakyat yang akan kami lakukan, begitu loh. Selama musyawarah rakyat Indonesia yang kami lakukan belum selesai, kita belum menentukan sikap dong. Jangan-jangan duluan daripada partai politik nanti. Oh enggak, ini kan kita musyawarah rakyat Indonesia ini adalah forumnya akar rumput. Ini kata Pak Jokowi ya, forumnya rakyat bersuara. Jadi musyawarah Indonesia ini adalah alat rekam yang paling jujur tentang apa yang mau menjadi maunya rakyat, begitu loh. Oke, baik. Seluruh Indonesia dong. Bagaimana kita mau memutuskan kalau kita belum dengar seluruh Indonesia apa maunya? Baik, Bung Budi Ari Setiadi, Ketua Umum Projo, terima kasih sudah berbagi informasi di program Kompas Petang, dan juga Bung Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih, sehat selalu Bapak-bapak.